Ini adalah keahlian gue menurut Edo. Gue cuman ahli untuk kecrek. Jangan bersuara. Gak apa-apa lah. Kecrek aja. Ariel juga keahliannya adalah ngecrek. Ih, tapi kan dia sambil nyanyi, Dok. Ya gak apa-apa, paling gak ada skill Ariel yang bisa. Gimana gue gak tahu lagi. Berjalanlah walau habis terang. Lebih ke suara gonjrengan ini ya. Kalau kita lagi duduk di pecel lele gitu. Gue pernah ngamen tahu. Oh iya? Ayo ngamen bareng yuk. Bukan ya, lupa gitu kan. Bukan. Jadi temen gue dari Lombok ya. Dia ada ngamen di Blok M, tapi ngamennya tuh ngamen yang ya keliling-keliling anyway. Pas gue lihat temen gue nih, kok dia sendirian? Ikutan Gue bantuin lu ngambil duitnya. Waduh, ya. Gue bilang gitu. Oh. Enggak lah. Kan Gue kira dia ikut nyanyinya. Gue mau bilang, gue bisa merasakan apa yang dirasakan temennya itu. Sini kasih biar cepet pergi. Enggak. Gue yang nagih-nagihin. Mas, Mas, Mbak, itu Wah, di tukang banyak sate. Tahu nggak lo tukang sate sama tukang bakmi yang di Melawai? Apa sih namanya? Abjay. Abjay. Nah itu gue keliling di Abjay, Dok. Banyak pasti yang Gitu ngasih doang, ya. kelilingin. Padahal cuma sepetak doang tapi keliling. Aduh, ya begitulah ya. Apalah. Hmm. Hari ini juga banyak nih yang bisa ditagih karena ISG-nya lagi hijau terang benderang, hijau-hijau royo dari pagi. All time high juga bahkan tadi sempat katanya. all time high, betul. Benar. Kita tanya yuk. Sama gadis kerupuk. Gadis kerupuk, tunjukkan pesonamu. Ring. Dia pakai suara manual, udah ada ceringnya. Cering, iya. Cering. Coba pakai ini, Mbak. 1, 2, 3. Lebih kayak Itu Cherry dia. Bell ya, cibi-cibi ya. Kan angkatan kita. Ah, kita. Sorry Iya. banget. Aku mah kan jauh lebih baru. muda ya. Oh. Kita kan ABBA. Apaan Sorry. ABBA? Sorry banget, aku masih JKT48 ya. Kamu yang suka nonton di FX itu ya? Enggak. Ih. Itu tadi. Oh Oke. iya, serius? Wah, saya tahu isi pikiran Anda. Baiklah, kita ke editorial review dulu ya. Iya. Enggak dong, market review. dong. Mbak Sheryl, Mm-mm. boleh nggak nih udah jam 4.05 kita bacain dulu penutupan ISG hari ini ya. Boleh dong. Ya, ISG hari ini ditutup di level 7.721 alias naik 40 poin atau 0,53% detikers dengan tadi sempat mencapai level tertingginya di 7754. Ini all time high ya Mbak Sheryl ya, 7754 tuh. Tapi sempat turun juga di level terendahnya waktu awal banget pembukaan di 7683. What happened Mbak Sheryl? Kenapa ini akhir pekan tapi Rame banget Rame banget. transaksinya. beli? Mm-mm. Oke, baik. Nah, akhir pekan ini udah ditutup, marketnya dalam satu hari menguat 0,66%. Lalu kalau secara mingguan, ini naiknya juga cukup signifikan dibandingkan pekan lalu. Naik dalam sepekan tuh 0,79%. Ya, mungkin dari faktor religinya ini ada sentimen positif optimisme yang ditimbulkan kebahagiaan dari datangnya Paus ke Indonesia, ya. Di sisi duniawinya, Sekarang jadi ada analisis berdasar dengan pendekatan duniawi dan juga religius ya, spiritual ya. Iya. Oke, khusus minggu ini. Oh, khusus minggu ini pakai dua Pekan pendekatan religius itu. ya. Oke, nah kalau secara duniawinya ini dari sentimen global, semalam tuh dari Amerika ada rilis data tenaga kerja yang cenderung mix ya, di mana data pertumbuhan payroll swasta Amerika menjadi yang terendah sejak tahun 2021. Tapi klaim pengangguran mingguannya justru turun ke level terendah dalam 7 pekan terakhir. Nah, dari data tenaga kerja yang kombinasi melemah ini, jadi semakin memperbesar peluangnya pelaku pasar untuk berekspektasi kalau The Fed nih akan menurunkan suku bunga lebih besar daripada perkiraan awal di bulan ini. Kan awalnya pekan lalu deh, nggak usah jauh-jauh. Pekan lalu tuh market masih melihat 80% probabilitas untuk pemangkasan suku bunga 25 basis poin. Tapi setelah data semalam
kelihatannya sudah mulai beralih ya. Probabilitas untuk pemangkasan 50 basis point justru tuh naik sudah ke 40%. Jadi Sudah lebih tinggi daripada yang 25 justru. belum sih, Belum. cuman minggu lalu masih 20%, sekarang jadi 40%. Ada peningkatan yang signifikan untuk probabilitas tersebut. Nah, lalu hubungannya apa sama Indonesia ya? Jadi memang kinerja IHSG hari ini yang all time high itu menonjol dibandingkan bursa saham regional Asia yang justru melemah. Eropa juga masih mix di sore hari ini, tapi Indonesia berhasil menguat bahkan all time high. Jadi karena secara year to date return saham kita dibandingkan indeks saham global lain seperti di Amerika, Eropa, Asia itu cenderung tertinggal. Secara valuasi indeks dan saham-sahamnya kita relatif murah dibandingkan indeks regional Asia, khususnya lagi untuk negara-negara berkembang lainnya. Lalu juga kita lihat dengan probabilitas pemangkasan suku bunga The Fed yang semakin besar, itu artinya akan membuat indeks kita menarik ya, secara return lebih menarik, sudahnya tertinggal. Lalu investor asing berpikir, ya semakin tidak menguntungkan ya kalau suku bunga dipangkas, lebih baik uangnya saya investasikan ke negara berkembang yang relatif stabil ya. Buktinya kemarin Paus datang. Ya balik ke religi lagi. Oke. Lalu juga secara menghasilkan, secara return, earning per share-nya juga menarik secara year on year seperti itu. Secara valuasi juga murah. Jadi itu data tenaga kerja semalam itu menguntungkan Indonesia sebagai negara berkembang. Jadi kalau dari dalam negeri sentimennya cuma dari sentimen religi doang nih, Mbak. Kalau Nggak ada dari sentimen lain nih. politik Kalau, misalnya, kayak ini kan kabarnya akan ada reshuffle lagi karena ada 2 menteri yang kemungkinan akan mengundurkan diri. kalau itu justru bisa menimbulkan ketidakpastian ya. Karena kita nggak tahu yang jadi secara pasti nanti kebijakannya apa. Seperti itu. Memang mungkin sudah ada nama-nama kandidat yang terbersit di telinga masyarakat, tapi kan masih belum pasti juga seperti itu. Tapi kalau kita lihatnya dari sektoral, hari ini yang menjadi penopang IHSG tuh datang dari sektor keuangan yang paling besar bobotnya nih ya. Hari ini menguat hampir 2%. Dan kalau kita cermati sejauh ini, biasanya sektor-sektor keuangan itu yang selalu menjadi pintu masuk investor asing untuk masuk ke bursa saham kita. Karena mereka kan dananya besar dan sektor keuangan ini punya likuiditas dan market cap yang memungkinkan investor asing masuk dalam jumlah besar. Jadi biasanya aftermarket semuanya closing, baik pasar reguler maupun nego, itu akan muncul tuh berapa sih akumulasi net buy atau net sell investor asing. Nah, kalau melihat perkembangan data-data tersebut, kita bisa optimis pasti hari ini net buy asing cukup besar. Makanya indeksnya juga all time high seperti itu. Positifnya rupiah juga menguat ya Mbak ya. Nah, karena kan mereka convert ya, uang mereka ya dari mata uang US dollar yang paling umum USD ke rupiah. Makanya permintaan rupiah juga meningkat sehingga menguat. Seperti itu. Ada peluang nggak sih Mbak rupiah ini bisa sampai turun lagi ke bawah level 15.000? Dengan kayaknya penurunannya makin ke sini semakin kuat gitu untuk bisa ke 15.000. Oke, kalau kita lihat untuk akhir tahun ini ya sampai sisa 2024 kelihatannya agak sulit ya. Karena akan diintervensi sama Bank Indonesia, sama pemerintah. Karena nilai mata uang yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah itu juga tidak baik. Segala hal yang berlebihan itu tidak baik ya. Tapi fundamentalnya, karena kalau terlalu rendah itu kan juga akan merugikan pengusaha-pengusaha eksportir. betul. Itu akan menekan perekonomian kita juga ujung-ujungnya. Jadi harus dijaga keseimbangannya seperti itu. Oke, baiklah. Oke. Kalau nanti deh kita bahas ini yang aturan bursa yang baru. Udah tahu belum Mbak? Yang mana tuh? Yang katanya untuk bisa ningkatin kualitas emiten. Ada namanya peraturan yang diubah tuh peraturan IA dan peraturan IV.
Oh, belum terlalu aku cermati sih. Belum IIV ya. itu. Ada katanya peraturan ini untuk bisa meningkatkan kualitas emiten. Jadi bakal ada revisi 2 peraturan. Gue juga belum tahu sih, tapi kalau nanti kita nitip ke Mbak Sheryl aja untuk dikasih tahu di momen selanjutnya. Kapan ya momen selanjutnya itu ya? Ada, kita akan ketemu sama Mbak Sheryl sepanjang masa. Wih, All time enggak tuh? Enggak high tapi ya. All time meeting. Iya bisa, all time meeting. Mau enggak Mbak Sheryl? mau dong. Iya, C yang mau meeting berdua ya. Meeting bersama-sama di akhir Enggak pekan. jadi besok. Oh karena ada kerjaan. Ya Ada tugas ditinggal. ini, ada misi Kedamaian. Misi bukan, perdamaian. misi tugas mulia dari Detik ya. Oh, yang itu. Iya. Katanya Padahal Mbak Sheryl mau datang juga ke Hub Space besok. Apa? Mbak Sheryl mau datang ke Hub Space besok Apaan di tuh? G Expo. Ah nggak kok tahu. gitu Mbak Sheryl, ya ampun, Hub Ih. Space itu barusan katanya ada tugas mulia dari Detik itu Mbak tugasnya. Mbak Ma yang mendapat tugas mulia. Kasih paham Mai, Tapi apa itu Hub tugasnya Space? Hub Space di Hub Space. Jadi Detikcom itu mengadakan bekerja sama dengan dinas dengan Kementerian Perhubungan. Dengan Oh. Kementerian Perhubungan. Jadi nanti di sana tuh ada, ya gue jadi promosi nih. Nggak apa-apa kan Gak Detik. apa-apa dong ya. Boleh Kan dong. acara gue besok, gue nge-MC di sana besok. berarti Sombong amat. nggak ngajak Edo. Jadi besok tuh kalau misalnya mau hunting tiket murah, tiket pesawat, tiket, Wah, pokoknya semua dia transportasi. Bahkan ada yang gratis yang dibagi-bagiin ya. Emang Kemana? iya? Ada gratis Akhirat. tiket pesawat. Ya Allah, Ya ampun, dia takut, bercandanya takut banget. dark joke banget ya Tiket ampun. pesawat. Sumpah dark joke ini. Bahaya nih Mbak Ini Sheryl. jangan-jangan yang siapa Mas Firman Nggak ada kemarin? ya Mbak Sheryl ya. Tiket destinasi ke yang spesifik wilayah Mas Edo. Indonesia. Ya kan belum sampai titik. Ayo lanjut. Udah tadi tiket gratis tapi bukan ke sana ya. Itu bukan yang Mas Firman kemarin bilang, yang kita bahas sama Mas Firman yang investasi travel Beda, itu beda, beda. beda. Nggak ada, besok Oh, di Hub beda. Space nggak ada. Beda-beda. Hub Space. Hub Space. Nah, Mbak yang tahu ada nggak? Ya nggak tahu dong, kan Menjadi itu berat. investasiku. Ada nggak bukan di beda sana? beda lagi. Investasinya Kayaknya sih. tidak, tapi partnernya investasiku tidak tahu. Ya. Oke. Boleh kita balik lagi ke market review ya, Mau nggak? teman-teman ya. Mau nggak gue bacain apa? Oh ya boleh apa? Nih, gue Nah. bacain ya. Boleh, boleh. Jadi Menteri Perhubungan Oke, Budi Karya market. Sumadi menyampaikan pembangunan selama pemerintahan Presiden Jokowi ini bukan Jawa sentris ya. Nah, hal ini disampaikan pada acara Hub Space di J Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Hari ini pembukaannya, Mbak Sheryl. Oh. Gitu. Jadi beliau mengatakan untuk tidak minta atau tidak bicara pembangunan di Jawa aja, tapi di seluruh wilayah Indonesia. Intinya gitu ya. Bagus. Bagus. Nah, jadi nanti di acara ini tuh bakalan ada jadi beliau bilang nih ya, Ada Anita Mae. ada Anita Mae. Wih. Kayak Ya kenal. pokoknya intinya di acara pembukaan ini beliau menyampaikan bahwa Indonesia tuh pembangunan dari segi transportasi dan lain sebagainya itu juga bisa mendukung pembangunan, bener kan? Betul, betul. Jadi kalau misalnya secara emiten itu di sektor apa ya Mbak ya kalau pembangunan itu? Transportasi, infrastruktur, Hmm. finansial. Nah itu kan bisa, siapa tahu menjadi sentimen positif Boleh untuk kita minggu lihat. depan. Bisa. Semoga banyak deal yang dihasilkan dari Amin. sana. Makanya Mbak Sheryl datang besok. Lah, undangannya nggak ada. Nggak pakai undangan. Nanti aku Terbuka. ditangkap satpam. Terbuka Mana untuk nih seluruh masuk-masuk? Takut masyarakat. banget. Gak ada dia. undangan. Dia takut banget nih. Nggak, Nanti kita aku sebut. mengundang seluruh detikers ya, nggak cuma buat Mbak Sheryl aja, iya, tapi iya, seluruh iya. Berarti detikers kita kalau datang mau datang rame-rame. mendapatkan tiket gratis itu, datanglah ke Hub Space di G Expo Kemayoran, Jakarta. Kita cek besok apa yang gratis ya. Iya. Kayaknya kita besok nyari yang gratis-gratisnya aja deh. Nanti aku titip ya. Yang gratis. Datang. Jauh. Iya kan? Jauh. Jauh lagi orang dalam aja bilang jauh. Enggak, Gimana aku datang nanti. Gimana saya yang orang luar? Mbak Sheryl, Iya. market review belum selesai. Silakan Bolehkah kita pertanyaannya. lanjutkan kembali dengan sektor apa saja yang merdeka Udah hari ini? tadi. Belum sektornya Udah belum. dari secara sektoral. Belum. Bukannya tadi bilang kalau secara sektoral hari ini ditopang oleh sektor keuangan. Bukan. Bukan tuh apa? Itu salah satunya. Kan salah satunya
Aku Ya. mendengarkan Mbak Sheryl. Ayo lanjut Mbak. Iya. Nah, selain sektor keuangan, Tuh, dilanjutin sama dia detikers. Orang udah tadi. untuk mengkonfirmasi Mbak Ma itu benar. Makasih lah. tas dulu. Iya. Selain itu ada sektor kesehatan yang menguat 0,55% dan juga ada sektor properti yang lagi-lagi menguat 0,27%. Jadi kalau sektor teknologi juga ini persis penguatannya 0,27% seperti sektor properti. Jadi ini sektor-sektor yang diuntungkan dari pemangkasan suku bunga The Fed terlihat terapresiasi di hari ini, mengikuti jejak sektor indeks Nasdaq yang semalam sendiri menguat dibandingkan indeks-indeks utama Amerika lainnya, seperti itu. Itu dia kayak lagu tahun 80-an. Udahlah jangan lagu-lagu mulu lah. Lagi-lagi kuat gitu. Yes gitu. Lagi-lagi kuat. Uang gak sih? Nah iya benar ke tahun 80-an tahun kelahiran Ketahuan Anda nih kan. lahiran. Oh, tahun 80 lahirnya. Berbekas. Enggak lah, orang gue masih Gen Z gue. Gen Z mbak. Z-nya apa? Zing. Zat besi dong. Terakhir deh Mbak Sheryl sebelum Oke, kita oke. tutup market review hari ini. Kira-kira pekan depan akan seperti apa berjalannya market? Apakah ada data-data yang harus menanti pekan depan? Oke, nah jadi kalau kita cermati di pekan depan ada beberapa rilis data dari China, salah satunya di hari Senin ya, ada data inflasi China. Nah ini menarik karena di tahun ini China kan sempat deflasi ya. Lalu selain itu ada dari Amerika, inflasi Amerika juga nih di pertengahan pekan depan. Ini juga sangat dicermati market. Apakah inflasinya kembali turun atau ada tanda-tanda penguatan? Lalu selain itu ada consumer sentiment dari Amerika. Jadi pekan depan nggak seramai pekan ini sih sentimennya, seperti itu. Dan untuk IHSG pekan depan ada potensi profit taking ya, karena mengantisipasi FOMC The Fed di pekan berikutnya lagi. Oh Seperti FOMC itu baru 2 pekan lagi berarti ya? tanggal 17 sampai Oh, 18.